Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat kalian yang melihat atau mendengarkan video di channel ini. Seperti biasa, saya di sini akan menceritakan hal seram dan misteri. Dan untuk cerita malam hari ini, misteri Kampung Penjaga. Aku tinggal di daerah Kalimantan. Hutan di sini masih terjaga, walaupun sudah mulai banyak perusahaan yang membabat hutan. Tapi itu hanya beberapa persen dari luas hutan di Kalimantan dan tak akan mempengaruhi ekosistem. Aku juga tak tahu mengapa perusahaan-perusahaan yang mencoba menebang hasil bumi di sini seperti terhalang sesuatu. Seperti ada sebuah kekuatan yang melindungi seluruh hutan ini dari pembabatan liar. Baiklah, aku akan menceritakan sedikit tentang pengalaman yang pernah aku alami saat aku bekerja pada sebuah perusahaan dan bertugas menemukan lokasi yang cocok untuk pembangunan perusahaan. Aku lupa kejadian ini terjadi pada tahun berapa. Yang pasti itu terjadi di hari Kamis. Hujan terus mengguyur dedaunan dari pohon-pohon yang tersusun indah. Aku bahkan tak sampai hati untuk merusak keindahan alam yang diciptakan Yang Maha Kuasa ini. Namun tuntutan pekerjaan ini mengharuskan melakukannya. Aku beserta 3 temanku menerobos hutan di mana kami akan melakukan pengujian dan pemetaran dasar. Kami berangkat dari kampung terdekat dengan bekal seadanya. Tetua di sana menyarankan kami untuk tidak mencoba merusak hutan, atau kami akan menemui hal-hal yang sangat menakutkan. Aku yang memang sedikit percaya akan hal gaib hanya mengiyakan. Namun tidak dengan ketiga temanku yang berasal dari luar pulau Kalimantan itu. Mereka hanya tertawa dan mengejek tetua bahwa ia hanya ingin membuat mereka pergi ketakutan. Sekitar 5 kilometer berjalan akhirnya kami sampai di lokasi yang kami tuju. Di sana kami mendirikan tenda dan mulai melakukan pekerjaan kami masing-masing. Entahlah, tiba-tiba firasatku tidak enak. Apalagi kini hari sudah mulai gelap. Aku menyalakan api unggun untuk menghalangi hewan buas di hutan ini yang mencoba mengincar kami. Kami saling bercerita di sekitar api unggun sambil menunggu mie yang kami rebus matang. Tak terasa 3 menit sudah berlalu. Aku langsung saja menumpahkan mie yang kucampur dengan 2 buah telur ke sebuah mangkuk plastik. Aku menyampurkan semua bumbu dan mulai menyantapnya. Saat sedang asiknya, kami menyantap mie dan bercerita, sebuah suara yang cukup nyaring membuat kami semua waspada. Rino dengan cepat menyambar senapan yang berada di samping tubuhnya. Dengan lampu senter kami mencoba memeriksa hal yang apa itu. Kami melihat sepasang laki-laki dan perempuan. Mereka berdiri berdampingan dengan pandangan kosong. Aku yang penasaran mencoba bertanya pada mereka. "Kalian sedang apa?" tanyaku. Namun mereka tak menjawab. Aku pun mengulangi pertanyaanku. Tapi tetap saja mereka hanya diam membisu. Rino dan Agung pun mencoba mendekat ke arah mereka. Dan hal yang membuat mata kami terbelalak terjadi. Mereka memegang kepala mereka dan menarik ke atas. Kepala itu putus bersama beberapa organ dalam mereka. Kami semua hanya bisa berdiri mematung. Kaki kami semua gemetar. Sebab yang ada di otak kami hanya rasa takut yang bahkan tak pernah kami rasakan seumur hidup. Tiba-tiba suara tawa terdengar di seluruh penjuru hutan. Daun-daun bergoyang dengan kekencangnya, padahal saat itu tak ada angin kencang yang berhembus. Di sampingku sosok wanita melayang. Aku bisa menggerakkan tanganku dan menyorotkan lampu dari senter yang kupegang ke arahnya. Ia mengenakan gaun berwarna merah dan saat ia menatap ke arahku, gigi-giginya yang panjang dan seperti gergaji itu membuatku bergidik ngeri. Kami mencoba untuk lari dari situ, namun tak ada yang sanggup untuk menggerakkan tubuh. Sekitar 10 menit kami melihat semua hal-hal gaib yang mengerikan berkeliaran di sekitar kami, namun saat seseorang menepuk pundakku, aku bisa merasakan seluruh tubuhku dan aku berteriak sekuat-kuatnya.
Tangan itu langsung membekap mulutku dan seseorang berbisik padaku, "Jangan berisik." Aku menoleh dan melihat tetua dari desa yang kami singgahi tadi bersama 4 orang yang tak kukenal. Aku meminta tolong pada tetua menyadarkan ketiga temanku. Ia menepuk pundak Niko dan langsung membekap mulutnya. Sama halnya dengan Agung dan Rino. Ia langsung mengajak kami untuk pergi dari tempat itu. Sesampainya di desa, kami langsung disuruh duduk di dekat api unggun dan tetua melakukan ritual pada kami, entah ritual apa itu. Tapi cukup membantu kami menghilangkan rasa takut dan shock kami. Kemudian kami disuruh tetua itu untuk beristirahat di salah satu rumah penduduk sambil menunggu esok pagi. Besoknya kami pulang ke kota dan memberitahukan pada atasan kami apa yang sudah kami alami. Tentu ia hanya tertawa dan mengatakan pada kami bahwa kami tak bisa diandalkan. Jabatan kami diturunkan dan dia sendiri berangkat bersama 5 orang yang ia percaya dan ia pilih untuk menemaninya. Kami hanya bisa melihatnya pergi saat semua apa yang kami ucapkan tak ia gubris. Tugas pemetaan itu sebenarnya hanya berlangsung 2 hari. Tapi sudah 2 minggu mereka tak kembali dan tak ada kabar. Hal itu disampaikan pada direktur utama dan ia meminta kami untuk mencari mereka dengan bantuan polisi dan penduduk setempat. Hari itu tim kami berjumlah 10 orang dan dibantu oleh tetua desa yang pernah menyelamatkan kami dulu. Tak butuh waktu lama, saat sore menjelang, kami menemukan mereka semua terkapar dan kondisi perut yang terbelah dan beberapa organ dalam mereka tak utuh lagi. Dan hari itu juga kami mengangkut jenazah mereka ke desa. Rencananya besok kami akan membawanya ke kota untuk dimakamkan karena kondisi yang tak memungkinkan saat malam hari. Di sana sang tetua menceritakan bahwa hutan ini dijaga oleh sebuah kampung goib. Sudah banyak yang mencoba untuk merusak hutan ini dengan berbagai macam proyek. Dan hasilnya beberapa orang ditemukan tewas dan ada juga yang menghilang. Aku bersyukur saat itu aku bersama 3 temanku bisa kembali dengan selamat dan tak kurang sesuatu apapun. Itulah cerita untuk malam hari ini. Bila kalian suka dengan cerita di channel ini, tinggalkan like, comment, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga nyalain loncengnya biar gak ketinggalan jika ada video-video baru di channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.